Peradilan yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ditolak oleh pengadilan. Dengan demikian Nadiem Makarim masih menjadi tersangka. Lalu apa saja langkah selanjutnya yang disiapkan oleh Nadiem Makarim? Untuk membahasnya sudah bersama kami tim kuasa hukum Nadiem Makarim, Dodi Abdul Qadir. Selamat malam Pak Dodi. Selamat malam, Pak. Pak Dodi, Anda menilai persidangan berjalan secara normatif dan hanya menilai bagian formil begitu. Apakah putusan itu sudah adil atau tidak menurut klien Anda, Pak Dodi? Seluruh persidangan sudah selesai. Tentunya kita juga harus menghormati putusan pengadilan dan sesuai juga dengan apa yang sudah kita dengar putusannya, hakim sudah memberikan penilaiannya terutama mengenai pemenuhan minimal 2 alat bukti. Nah, namun demikian ada satu hal yang mengganjal ya tentunya. Apabila kita mendengar dari keterangan ahli baik yang diajukan oleh kami maupun oleh penyidik yang sama-sama menerangkan bahwa delik korupsi ini adalah sebagai delik material, di mana diterangkan bahwa perlu adanya pembuktian akibat pokok, yaitu adanya kerugian negara. Sebagaimana juga kita sudah ketahui dalam setiap putusan, pasti yang namanya pidana korupsi itu ada kerugian negaranya. Ya belum pernah ada terjadi putusan pidana korupsi tidak ada kerugian negara. Nah sekarang tinggal bagaimana cara memandang apakah bukti permulaan itu sudah cukup atau bukti permulaan tersebut masih harus dilengkapi lagi. Apabila melihat adanya syarat bukti permulaan, 2 bukti permulaan yang cukup, sepertinya seakan-akan dengan adanya bukti-bukti yang disampaikan, bukti tersebut sudah cukup dari segi kuantitatif. Namun kalau kita melihat bukti permulaan yang sah, ya, jadi artinya 2 bukti permulaan itu kan harus 2 bukti permulaan yang sah. Nah, bisa saja majelis menilai bahwa bukti permulaan yang telah disampaikan sudah mencukupi secara kuantitatif ya syarat minimal. Namun kalau kita melihat dari sifat ya tindak pidana korupsi sebagai delik material, seharusnya salah satu bukti daripada bukti permulaan itu adalah adanya kerugian negara. Nah, artinya sama-sama diketahui, penyidik juga sudah secara transparan dan kami sangat menghargai apa yang dilakukan oleh penyidik, dan secara prosedur kami juga melihat bahwa apa-apa yang menjadi hak tersangka sudah diberikan. Penyidik juga sudah memberikan semua pemenuhan mengenai prosedur pemeriksaan dan penetapan tersangka. Namun yang masih menjadi pertanyaan dari kami, keheranan dari kami, ya, berkaitan dengan pandangan hakim yang menyatakan tidak perlu salah satu bukti itu sebagai bukti yang relevan dengan kerugian negara. Nah ini yang kemudian menjadi suatu pertanyaan besar, ya, karena apabila seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, ya, yang mana tanpa adanya bukti kerugian negara, maka ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan adanya perlakuan persamaan di depan hukum. Ya. Karena semua persoalan korupsi itu bermula daripada adanya kerugian negara. Ya. Coba kita lihat semua penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan, semua bermula pada adanya kerugian negara. Nah, lalu persoalannya, ya, bukti permulaan seperti apa yang dianggap memenuhi syarat sebagai bukti permulaan adanya kerugian negara. Nah, rasanya itu sudah cukup jelas dijelaskan oleh ahli. Nah, apabila bukti tersebut belum ada,
kemudian masih dicari bukti kerugian negaranya pada saat proses penyiapan dakwaan atau proses penuntutan di pengadilan atau proses pemeriksaan dalam pokok perkara, artinya bahwa kerugian negara ini masih dicari. Nah, lalu apa yang menjadi alasan seseorang atau Nadiem ini sudah ditetapkan menjadi tersangka, begitu. Pak Dodi, hakim ini tidak bisa menilai mengenai alat bukti yang dipersoalkan pemohon ya, lantaran hal ini sudah masuk ke dalam pokok perkara yang harusnya sudah diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi begitu. Dalam persidangan, apakah saksi ahli yang tadi Bapak ceritakan dari pemohon ini tidak diindahkan oleh hakim atau seperti apa, Pak Dodi? Sehingga bukti yang dipersoalkan ini menjadi klise atau blunder dan bahkan tidak dinilai sama sekali begitu. Ya, kami setuju bahwa hakim tidak boleh menilai substansi daripada alat bukti. Tetapi prosedural, legitimasi ya, keabsahan daripada alat bukti itu adalah suatu kewenangan daripada hakim pra-peradilan. Tidak mungkin proses pra-peradilan itu hanya melihat dari segi fisik alat bukti tersebut. Kan sudah dijelaskan bahwa pemenuhan alat bukti itu sebagai bukti awal yang sah ya. Jadi mohon tidak dipotong bahwa minimum terpenuhi 2 alat bukti yang sah. Nah, menurut pasal 184. Nah, kami tidak mempertanyakan mengenai substansi daripada alat bukti tersebut. Tetapi alat bukti yang sah yang menerangkan kerugian negara itu alat bukti yang apa? Ya. Nah, undang-undang sudah mengatur, ya, ahli sudah menyatakan bahwa semua penilaian alat bukti harus berdasarkan ketentuan perundangan. Nah, mengenai alat bukti kerugian negara sudah diatur di dalam Undang-Undang Keuangan Negara, Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang mengenai pemeriksaan keuangan negara yang sudah jelas-jelas mengatur apa alat bukti yang sah untuk menyatakan adanya kerugian negara. Jelas ahli baik dari ahli pemohon maupun dari ahli penyidik menjelaskan bahwa alat bukti kerugian negara adalah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 15 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, apakah kemudian alat bukti itu benar atau tidak mengenai perhitungan kerugian negaranya, itu tidak bisa dipersoalkan. Begitu juga kalaupun ada expose misalnya, itu pun tidak ada. Ya, jadi yang ada adalah keterangan daripada penyidik mengenai adanya dugaan kerugian negara. Tetapi mengenai pernyataan adanya kerugian negara, sehingga pernyataan tersebut dapat dinilai keabsahannya, itu belum ada. Jadi yang dipermasalahkan adalah prosedur dan keabsahan daripada alat bukti mengenai pernyataan adanya kerugian negara. Jadi sejauh ini tim kuasa hukum Nadiem Makarim menilai bahwa alat bukti yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung ini memang tidak memenuhi syarat, karena sebelumnya Kejaksaan Agung ini menyebut ada 4 alat bukti yang sah untuk menetapkan Nadiem Makarim menjadi tersangka, Pak Dodi. Secara kuantitatif, apa yang disampaikan oleh penyidik sudah benar dan sudah memenuhi syarat kuantitatif. Tetapi kan tentunya hakim pra-peradilan memiliki kewenangan untuk menilai. Ya, untuk menilai apakah alat bukti tersebut ya memiliki relevansi dengan kerugian negara. Tetapi pertimbangan majelis menyatakan bahwa penyidik ya memiliki kebebasan untuk memilih alat bukti yang mana. Alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli, ya, alat bukti keterangan daripada tersangka. Semuanya memang sudah ada, ya Pak. Tapi apakah alat bukti itu menjadi alat bukti yang sah, ya, dan memiliki relevansi, itu tergantung daripada penilaian majelis. Ya. Berarti belum ada kerugian negara berdasarkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan begitu ya yang disebutkan begitu.
Terakhir Pak Dodi, Nadiem Makarim ini masih menjadi tersangka. Apa yang selanjutnya disiapkan oleh tim kuasa hukum Pak Dodi? Ya, tentunya kami akan mempersiapkan perhitungan bahwa penggunaan ya penggunaan operating system Chrome atau penggunaan Chromebook ini ya, sudah memberikan manfaat dan tidak ada kerugian negara. Oke. Dan yang selanjutnya sebenarnya kami sedang mencari prosedur hukum agar perhitungan atau pemeriksaan atau audit daripada program Chromebook untuk mengetahui apakah ada kerugian negara atau tidak bisa dilakukan oleh audit Badan Pemeriksa Keuangan yang kita pandang memiliki legitimasi dan diberikan kekuasaan oleh undang-undang. Ya. Sehingga BPK bisa memberikan referensi atau bandingan ya terhadap penghitungan kerugian negara yang nantinya juga baru akan dihitung. Ya. Kan sampai saat ini penyidik belum menyajikan tuh hasil audit. Ya. Nah, karena penyidik juga belum melakukan audit terhadap pelaksanaan atau penerbitan peraturan menteri yang diterbitkan oleh Pak Nadiem sebagai dasar Pak Nadiem ditetapkan sebagai tersangka, kami akan mencari jalan hukum agar Badan Pemeriksa Keuangan ya melakukan audit sehingga audit yang dilakukan akan lebih objektif di dalam menilai apakah penerbitan surat peraturan menteri untuk menetapkan Chromebook ya di dalam pengadaan TIK untuk mengatasi permasalahan COVID saat itu sudah memberikan manfaat atau malah memberikan kerugian negara. Karena seperti kita ketahui juga bahwa penerbitan peraturan menteri untuk penetapan Chromebook ini adalah didasarkan pada kebutuhan yang sangat mendesak saat itu, pada saat terjadinya COVID, di mana semua orang tidak boleh keluar rumah, sehingga proses pembelajaran, proses ujian harus dilaksanakan secara daring. Nah, ini yang harus dimengerti juga bahwa apakah memang manfaat daripada penerapan operating system Chromebook ini di dalam alat TIK ya. Ini manfaatnya sebesar apa? Nah, publik juga harus mengetahui bahwa Chromebook ini sampai sekarang masih dilaksanakan, Pak. Pengadaan Chromebook itu masih berjalan saat ini. Oleh karena itu, kami kami tidak artinya mempertanyakan apakah nanti proses perhitungan kerugian negara atau pemeriksaan efektivitas daripada Chromebook ini akan dilakukan tidak dengan objektif, tetapi tentunya untuk melakukan audit ini memerlukan keterampilan yang cukup tinggi, ya, terutama berkaitan dengan pembandingan harga. Yang kedua untuk menghitung manfaatnya, karena sudah terbukti secara nyata bahwa dengan adanya alat TIK itu semua program pembelajaran sudah berhasil. Itu manfaatnya kan bisa dihitung secara rupiah. Baik, semoga nanti kita lihat hasilnya apakah audit akan dilakukan dan bagaimana hasilnya, apakah memang ada kerugian negara yang disebabkan atau diakibatkan dari adanya proyek pengadaan Chromebook ini atau tidak. Tetapi jika Nadiem Makarim masih jadi tersangka, ini artinya kita lihat nanti apakah proses hukum akan berjalan seadil-adilnya atau tidak. Terima kasih banyak Pak Dodi atas waktu Anda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Pak Dodi. Terima kasih.